Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Di sini, oke, aku langsung izin mulai untuk tantirannya. Mungkin sebelumnya memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan agama dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, pertama di sini aku mau bahas soalnya Proksus untuk yang UTB dulu ya, guys. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir, karena jujur hari ini waktuku nggak terlalu banyak ya. Oke, pertama langsung aku mulai dari bab enzim dulu ya. Oke, nomor 1, ini soal tentang enzim oligomerik tanpa kooperativitas. Jadi, untuk soal enzim ini ada di PPT Dr. Gweni ya, 2 PPT pertama itu membahas tentang enzim. Langsung saja kita lihat soalnya di sini laktat dehidrogenase itu ciri-cirinya gimana. Nah, kita cek dari pilihannya dari A sampai E ya. Kalau yang A itu pasti salah karena enzim itu katalisator yang organik sifatnya, bukan inorganik. Terus semua enzim itu pasti punya struktur tersier karena struktur tersier itu adalah catalytic site-nya. Dan enzim kan memang katalisator, jadi memang harus ada. Terus yang C, enzim berfungsi menurunkan energi aktivasi molekul, itu pasti betul ya. Kalau D sama E pasti salah karena enzim itu enggak menurunkan energi kinetik, juga enggak menurunkan energi bebas. Jadi hanya energi aktivasi aja yang diturunkan. Makanya untuk nomor 1 bab enzim jawabannya yang C. Aman ya. Aku lanjutkan ke berikutnya. Di nomor 2, tanya kegunaan kurva Michaelis-Menten dalam percobaan kinetika enzim. Nah, untuk Michaelis-Menten sendiri itu yang grafik itu memang kalau tidak salah di bab enzim itu berupa grafik ya atau kurva gitu. Yang persamaannya sudah aku tuliskan di samping sini nih. Di rumusnya itu V0 itu kecepatan awal sama dengan S0. S0 ini substrat ya, substrat konsentrasi substrat awal dibagi konsentrasi substrat tadi S0 tambah Km dikalikan V0 max. Berarti kira-kira ini udah untuk mengetahui kecepatan berarti ya. Nah, memang yang meragukan ini antara B atau E ya, menentukan harga Km. Tapi kalau harga Km yang kita tentuin itu tidak bisa kalau dari persamaan ini. Makanya aku nganggapnya yang E sih kemarin. Pengaruh kosubstrat terhadap reaksi enzimatik. Gitu. Oke, aku lanjutin ke berikutnya dulu ya, yang nomor 3. Tentang inhibitor non-kompetitif irreversible. Jadi, tentang inhibitor ini memang harus betul-betul dikuasai karena tahun ke tahun mesti keluar dan biasa dibolak-balik juga. Nanti itu di catatanku ada detail kok. Nah, di sini inhibitor non-kompetitif irreversible itu adalah inhibitor yang menghambat tidak langsung di sisi aktifnya, jadi dia di sisi yang lain. Jadi kalau sisi yang lain itu dihambat, sisi aktif itu bakal terganggu. Berarti enzim itu sudah nggak berfungsi. Enzim itu bakal nggak berfungsi lagi. Makanya jawabannya dia yang paling tepat yang C. Biasanya logam-logam berat itu contohnya kayak sublimat, jadi kayak Hg12 ya, Hg itu raksa. Biasanya itu umumnya ya logam seperti itu yang jadi inhibitor non kompetitif irreversible. Jadi enzimnya langsung istilah kayak hampir bukan denaturasi ya, tapi enzimnya langsung nggak berfungsi. Jadi reaksi enzimatiknya nggak akan berjalan. Itu kalian ingat-ingat di praktikum kemarin ya. Oke, berikutnya kondisi lingkungan ya tentang enzim. Jadi pengaruh suhu terhadap enzim itu kita ditanyakan hal apakah yang menyebabkan enzim denaturasi. Jadi denaturasi enzim itu adalah kerusakan enzim yang disebabkan karena panas. Jadi kalau misalnya disuhuin terlalu panas, enzim itu pasti rusak ya. Meskipun secara teori semakin meningkat suhu, enzim itu memang semakin bagus kerjanya. Tapi kalau sudah melewati suhu optimum, ya suhu optimum kira-kira sekitar 40 derajat Celcius ya, 37, 40 itu optimum. Tapi kalau sudah 70-an, ya sudah 70 derajat Celcius, enzim itu akan
mati, akan denaturasi dan reaksi enzimatiknya nggak akan berjalan. Makanya jawabannya yang delta. Suhunya meningkat di atas 70 derajat. Oke. Kemudian untuk yang bawahnya yaitu terkait holoenzim. Jadi holoenzim itu adalah gabungan koenzim sama apoenzim. Jadi ada koenzim, ada apoenzim. Nah, di sini tanya fungsi koenzim. Nah, koenzim itu misalnya kalau kalian ingat-ingat ada misalnya asetil-CoA. Nah, CoA-nya itu koenzim A, misalnya kayak gitu. Nah, koenzim itu fungsinya adalah sebagai pembawa gugus atau elektron. Jangan kebalik sama kofaktor karena ada yang namanya kofaktor juga. Kalau yang stabilisasi tempat katalis itu namanya kofaktor. Kalau kofaktor itu contohnya biasanya logam-logam. Mg2+, Fe2+, kayak gitu-gitu biasanya. Tapi kalau koenzim itu membawa gugus-gugus tertentu ya. Atau elektron juga bisa. Ya makanya jawabannya yang E untuk soal yang ini. Berikutnya tentang enzim kreatinin kinase ya. Ini enzim kreatinin kinase itu ditanyakan isosim. Jadi isosim itu seperti variasi dari satu enzim. Jadi satu enzim itu ada beberapa istilahnya variasi yang ada di tempat yang berbeda. Gitu. Kalau ini aku jawabnya C karena isosim itu kalau kita cocokkan perpilihan ya dia tidak mungkin punya satu rantai polipeptida. Jadi semua enzim itu pasti lebih dari satu rantai polipeptida karena dia kan protein kan. Terus yang B yang salah itu adalah meregulasi aktivitas enzim. Nah, isosim itu bukan sebagai regulator. Tapi isosim itu ya variasi dari enzim ya. Jadi kalau menurutku yang paling benar ini yang C, dapat menegakkan diagnosis. Jadi kalau kalian ingat-ingat di PK kemarin ya kan ada di jantung misalnya kreatinin kinase itu kan ada beberapa isosim, ada CKMB, CKMM dan sebagainya. Nah, itu bisa menegakkan diagnosis penyakit. Jadi misalnya satu enzim itu ada normalnya di organ mana. Gitu ya. Nah, kalau organ itu ada kerusakan, otomatis kan ada sesuatu yang bocor dari organ itu. Nah, termasuk enzim. Jadi kalau satu enzim itu kadarnya meningkat dalam darah itu bisa aja ada indikasi kerusakan suatu organ. Itu, makanya jawabannya yang C. Nah, untuk bab enzim sendiri adakah yang ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas ya guys untuk bab enzim? Halo guys, satu orang dong nggak ada ngerespon nih. Aman-aman. Oke, kalau gitu aku lanjutin dulu ke topik selanjutnya yaitu tentang metabolisme terpadu. Ya. Ini materi dokter Citra. Sebenarnya ini lebih banyak ke logika sih, lebih banyak kayak faalnya juga. Kita langsung lihat aja. Di sini soalnya yang pertama pada kondisi hipoglikemia apakah yang terjadi? Jadi di sini kalau hipoglikemia itu kan kadar gulanya rendah ya. Jadi kalau tuh kadar gula di tubuh itu rendah, tubuh akan berusaha untuk meningkatkan kadar gula dalam darahnya. Nah, di sini jawabannya tepat adalah yang C, di mana produksi epinefrin itu pasti malah naik. Karena epinefrin itu kan memicu terjadinya glikogenolisis. Jadi glikogen dipecah jadi glukosa dan karena itu di peredaran darah nanti kadarnya akan meningkat. Kurang lebihnya kayak gitu. Terus aku lanjut yang kedua, glukagon dan epinefrin dalam metabolisme itu perannya kayak gimana? Seperti tadi yang sudah disebutkan, dia akan meningkatkan terjadinya gluconeogenesis. Jadi gimana caranya supaya gula itu terbentuk dan glikolisis itu justru malah dihambat supaya glukosanya nggak dipecah. Ya. Kurang lebihnya gitu. Berikutnya di sini
soal tentang kondisi kelaparan ya. Jadi pada kondisi kelaparan ditanyakan sumber energinya dari mana untuk jaringan-jaringan yang membutuhkan glukosa sebagai sumber energi. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian mikirnya langsung sumber utamanya glukosa itu ada di mana. Jadi sumber utama glikogen maksudku ya. Jadi glikogen itu kan banyak di otot, liver sama adiposa. Cuman yang utama sih di liver. Makanya di sini aku milihnya yang glycogenesis liver. Jadi cadangan glikogen di liver itu dipecah, nanti akan jadi glukosa dan dimasukkan dalam, dan nanti akan diberikan ke jaringan-jaringan yang membutuhkan glukosa sebagai sumber energi. Kurang lebihnya gitu. Terus berikutnya, sel manakah yang hanya bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi? Nah, sel-sel yang tergantung sama glukosa itu biasanya adalah sel-sel yang tidak punya mitokondria. Biasanya dia betul-betul tergantung glukosa untuk sumber energinya. Nah, di sini sel yang nggak punya mitokondria itu adalah eritrosit. Ya, karena eritrosit kan tidak punya inti sel, tidak punya mitokondria ya, bentuknya kan bulat cekung gitu. Nanti kalian bisa cek juga ya. Tuh di PPT-nya Dr. Citra ada ini disebutkan. Ya, terus berikutnya di sini ditanyakan dalam kondisi seperti apakah badan keton dalam tubuh kita tuh naik atau meningkat ya. Jadi badan keton di tubuh kita tuh meningkat ketika kondisi puasa, karena kalau kalian ingat-ingat urutan pemecahan itu kan pertama dari glukosa, terus kalau glukosa sudah habis kan asam lemak yang dipecah. Nah, kalau asam lemak dipecah berarti kan keluar badan keton. Nah, kalau kita puasanya dalam waktu lebih 3 minggu ke atas ya, lebih dari 3 minggu, nah itu badan keton dalam tubuh kita itu bisa meningkat. Dan terutama organ yang menggunakan badan keton sebagai sumber energi itu adalah otak kita, encephalon. Ya. Buat metabolisme terpadu aman? Ada yang mau ditanyain? Aman Ju. Siap. Oke, aku lanjut ke TCA cycle ya. Ini materinya Prof. Cip. Nah, untuk TCA cycle sendiri soalnya nggak terlalu sulit. Yang penting kalian hafalkan dan pahami skema dari siklus Krebs itu, dan kalian lihat bagian-bagian kuncinya yang mana. Ya. Di sini yang pertama ditanyakan, asam amino manakah yang masuk TCA cycle melalui oksaloasetat? Jadi kalau asam amino gini kalian mesti ingat skema ini. Jadi di siklus Krebs itu pasti ada daftarnya asam amino, dia masuk lewat siapa ya. Kita cek di sini. Kalau yang masuk lewat oksaloasetat yang mana? Nah, kalau yang masuk lewat oksaloasetat itu di sini ya, berarti oksaloasetat itu adalah aspartat yang masuk. Aspartat, asparagin itu semuanya masuknya lewat oksaloasetat. Sedangkan pilihan yang lain, tirosin sama fenilalanin itu masuk lewat jalurnya fumarat. Ini, nah, tironin, fenilalanin ini fumarat. Ini yang biasanya mesti dihafalin tuh, yang aku dulu biasanya ngapalin yang fumarat ini, karena ini yang lumayan khas ya. Tirosin, fenilalanin itu masuk lewat jalurnya fumarat. Berarti selain itu ya masuk lewat jalur yang lain berarti ya. Berarti untuk nomor 1 ini dari TCA cycle yang masuk lewat oksaloasetat adalah aspartat dan asparagin. Makanya jawabannya 2 dan 4. Ini nanti kalian bisa review lagi, bisa kalian baca lagi supaya lebih mantap ya. Karena ini agak hafalan juga kalau yang pertama. Nah, terus yang kedua di sini manakah yang alami FAD? Nah, FAD pada TCA. Jadi FAD mengeluarkan FADH2 itu ada pada tahap di mana suksinat itu jadi fumarat. Ya. Memang kan suksinat sama fumarat itu pakai FADH. Kalau kalian ingat-ingat di PPT, kalau ingat di PPT TCA cycle kan juga ada ya, dari skemanya tak bukain deh biar jelas. Jadi di sini ketika suksinat
ketika suksinat menjadi fumarat, ya. Di sini kan pakai enzim namanya suksinat dehidrogenase. Nah, ketika suksinat jadi fumarat ini dihasilkan FADH2. Ya, Q ini FAD ya. Jadi FADH2 itu ketika suksinat jadi fumarat. Sedangkan yang lainnya itu memang nggak masuk. Saya kayak isositrat jadi oksaloasetat itu ini nggak mungkin, ini sendiri udah salah ya. Suksinil CoA jadi suksinat ini keluarnya malah CoA. Ini dia malah melepaskan CoA pakai enzim CoA tioliase ya, kalau nggak salah itu namanya. Ya, tioliase kalau nggak salah itu nama enzimnya. Terus kalau C fumarat jadi malat itu tidak ada FAD-nya karena fumarat jadi malat itu cuma nambahin air aja. Ya. Terus kalau isositrat jadi alfa ketoglutarat itu malah mengeluarkan NADH, bukan, dia malah ngeluarin NADH atau reduksi NAD bukan FADH. Jadi FADH itu satu-satunya yang keluar ketika suksinat mau jadi fumarat. Nanti untuk bagannya bisa kalian cek lagi, atau nanti setelah tentiran bakal aku kasih bagan yang lebih bagus supaya kalian bisa lihat lagi. Terus di sini ditanyakan senyawa antara apa yang pertama kali terbentuk pada TCA cycle. Nah, di sini kalau senyawa antara pertama aku jawabnya kemarin si oksaloasetat ya. Ya, karena kalau dia di sini ya memang antara pertama si oksaloasetat, cuman ada yang bilang juga kalau senyawa perantaranya adalah sitrat ya, karena kan oksaloasetat ketambahan sama asil CoA kan jadi sitrat ya, 4C tambah 2C jadi 6C. Jadi untuk soal ini kemarin, soal ini jawabannya lebih ke sitrat sih guys, ini bukan oksaloasetat, maaf nih belum aku ganti kemarin. Oke, jadi sitrat ya jawabannya. Yang pertama kali terbentuk karena senyawa perantara soalnya dia nanyanya. Kalau oksaloasetat kan bukan perantara, tapi sitrat yang perantara kalau menurut teorinya. Tuh, siklus Krebs aman nih guys. Ada yang mau ditanyain? Buat penjelasannya sih aman Jo, cuma di kita itu share screen-nya itu nge-freeze di metabolisme terpadu. Oh ya, bentar. Apa masalah jaringan ya? Bentar guys. Sekarang gimana? Masih nge-freeze atau sudah aman? Kalau di aku masih nge-freeze. Masih juga. Wait. Tak stop share terus tak nganu lagi ya. Coba. Kok bisa nge-freeze ya? Mungkin jaringan kali ya. Sekarang gimana? Masih nge-freeze atau sudah aman? Sudah aman. Aman. Oke, sudah berubah ya. Tadi dari TCA cycle yang mana ya? Mau tak yang perlu tak ulangi lagi guys? Yang mana? Kalau penjelasannya aman Jo. Oke, nanti kalau ada yang bingung ya nanti tanya-tanya lewat WA ya, enggak apa-apa, nanti aku jawab. Oke, sebelumnya masuk ke berikutnya kita masuk ke darah imun ya. Sebelumnya masuk di kalian masih nge-freeze atau sudah pindah slide, sudah pindah bagian ini? Sudah aman. Oke, alhamdulillah ya, aman. Oke, di sini kita masuk ke bagian darah dan imun ya. Kita cek di sini kondisi yang menyebabkan anemia makrositer. Nah, ya, kalau ada anemia makrositer itu biasanya karena kurang faktor maturasi. Biasanya itu berhubungan sama
vitamin B12 atau asam folat? Makanya jawabannya yang C. Defisiensi asam folat. Jadi pembentukan DNA-nya itu nanti terganggu. Akibatnya ya sel eritrosit itu bakal gede-gede. Ya seperti di PK kemarin yang kita sudah pelajari. Berikutnya aku lanjutkan ke yang ini ya, berikutnya. Faktor pembekuan darah yang tidak tergantung dengan vitamin K. Jadi kalau untuk jawab soal ini kita pastinya harus tahu yang tergantung vitamin K yang mana. Di sini faktor-faktor yang tergantung vitamin K itu faktor 2, 7, 9, sama 10. Ya. 2, 7, 9, sama 10 ini di PPT-nya patologi klinik kemarin juga ada. Nanti kalian bisa cek lebih lanjut ya. Jadi di pilihannya yang tidak berhubungan dengan vitamin K adalah faktor 8. Makanya jawabannya yang A di situ ya. Oke, selanjutnya ditanyakan faktor pembekuan yang tidak berhubungan dengan heparin. Ya, pasti kita harus tahu dulu yang berhubungan sama heparin itu faktor berapa aja. Jadi, kalau di sini aku ambil dari PPT-nya Smart Class sama PPT-nya Prof Haryanto dulu. Kalau dari PPT-nya Prof Haryanto di sini dituliskan kalau yang berikatan sama heparin itu adalah yang berhubungan sama heparin itu faktor 2, 9, 10, 11, sama 12 ya. Jadi kalau di soal ini yang nggak berkaitan ya faktor 7, karena yang lain kayak faktor 2, 3, 9, sama 11 itu faktor yang berhubungan sama heparin. Ini faktor-faktor gini ini mesti kalian lihat sendiri. Ini kalau nggak salah di PPT-nya Dr. Langgeng juga ada, cuman nggak detail ya. Oke, berikutnya di sini kondisinya berhubungan sama anemia defisiensi besi. Jadi jawabannya yang kehamilan ya. Karena waktu kehamilan itu pasti ada gangguan, ada kekurangan nutrisi. Makanya kalau gangguan nutrisi ya berarti ya ada yang kurang kan. Misalnya kayak gangguan zat besi ya bisa terjadi anemia defisiensi besi. Sedangkan pilihan yang lain itu tidak berhubungan dengan defisiensi besi. Misalnya kayak thalassemia itu hubungannya sama protein, karena di protein globinnya yang bermasalah. Terus kalau hematocesia itu mestinya anemia kehilangan darah atau blood loss anemia, bukan anemia defisiensi besi. Makanya di sini yang paling betul jawabannya adalah yang C. Berikutnya, parameter untuk menegakkan thalassemia. Seperti tadi yang sudah aku jelaskan, thalassemia itu yang terganggu adalah rantai globinnya. Jadi kalau untuk ngecek ada mutasi di rantai globin ya, mutasi protein ya, mutasi genetik itu, paling bagus ngeceknya pakai elektroforesis. Nah, karena ini thalassemia, berarti thalassemia itu di globin ya, berarti yang di elektroforesis adalah hemoglobinnya, berarti yang D jawabannya. Terus di sini ada pertanyaan sifat yang bukan termasuk imunitas adaptif. Jadi imunitas adaptif itu adalah imunitas yang acquired ya, acquired immunity. Dia bukan imunitas yang sejak lahir sudah ada. Berarti yang nggak cocok sifatnya itu adalah ada sejak lahir, karena ada sejak lahirnya adalah ciri-ciri dari innate immunity atau imunitas bawaan. Kurang lebih kayak gitu. Buat darah dan imun aman? Aman, Jo. Yuk, siap. Kita masuk ke oksidasi biologi. Di sini perubahan entalpi delta H ya, guys. Kalau delta G itu perubahan energi dalam, delta S perubahan entropi, delta E perubahan energi. Ini nanti simbol-simbol ini kalian bisa hafalkan lagi di PPT-nya Prof Retno. Terus di enzim yang mengkatalis pelepasan hidrogen dan menggunakan oksigen ya. Menggunakan oksigen sebagai akseptor. Ini adalah enzim oksidase. Kurang lebih reaksinya kayak gini. Jadi kalau oksidase itu ada O-nya. Jadi pokoknya ada
jadi oksigen di sebagai akseptor hidrogen. Maksudnya oksigennya itu oksigen ini menerima hidrogen gitu loh guys, maksudnya. Ini kan oksigen O2. Ini H2. Jadi ya nanti terjadi ikatan antara H dan O karena O-nya menerima hidrogen. Makanya jawabannya oksidase di sini. Ini adalah enzim-enzim untuk reaksi oksidasi. Nah, temannya oksidase itu namanya namanya enzim dehidrogenase. Yang membedakan cuma satu, kalau dehidrogenase itu nggak pakai campur tangan dari oksigen, jadi dia pakai senyawa yang lain. Kayak gitu aja sih bedanya. Terus berikutnya, senyawa yang dapat menghambat site 1 pada sistem respirasi, pada rantai respirasi. Nah, kalau ini kalian bisa lihat di PPT sebenarnya ada, cuman di sini sudah aku cari jembatan keledainya supaya kalian nggak bingung ya dalam menghafalkan. Jadi di sini site-nya ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Jadi pada site 1 yang menghambat tuh ada rotenon, barbiturat, sama piridin A. Di site kedua ada malonat, dimerkapol, antimisin A. Kalau di 2 malonat aja. Di 3 ada dimerkapol dan antimisin A. Kalau di site 4 itu ada H2S sama CN. Ya. Di sini yang menghambat pada site 1 itu yang barbiturat. Jadi yang nomor 2 saja. Aman ya untuk oksidasi biologi. Aku lanjutin dulu ke karbohidrat kalau gitu. Oke, terus berikutnya aku lanjut di karbohidrat ya. Karbohidrat di sini ditanya tentang pembentukan laktat. Jadi dari glikogen sampai laktat itu berapa ATP. Nah, ini aku nggak tahu ini benar apa enggak jawabanku. Cuman kalau aku sendiri berdasarkan reaksinya itu hasilnya 2 ATP. Aku ngitungnya dari glikogen, ini aku runut sampai dapat asam pirufat. Itu kan ATP yang dihasilkan totalnya kan ada 2. Gitu, makanya aku jawabnya 2 ATP. Nanti kalau lebih jelasnya tak jelasin lebih lanjut nanti ya. Di nomor berikutnya di sini enzim yang berfungsi untuk reaksi regenerasi asam lipoat itu yang mana? Jadi kalau asam lipoat itu kan yang ini ya bagannya. Nah, regenerasi asam lipoat itu enzimnya namanya dihidrolipoil transasetilase atau enzim ini kompleks enzim kedua. Yang ini. Di sini kan reaksinya memang regenerasi asam lipoat karena di sini asam lipoat itu terbentuk lagi. Lipoic acid. Itu kompleks enzim kedua atau namanya dihidrolipoil transasetilase. Nanti untuk detailnya kalian bisa cek juga di PPT ya, cuman kurang lebihnya kayak gitu. Berikutnya ditanyakan metabolisme glikogen yang meningkat pada kondisi overnight. Ya, pada kondisi overnight fasting itu glikogen fosforilase yang ada di liver. Seperti tadi yang sudah aku jelasin, sumber glikogen itu ada di liver. Jadi kalau ada apa-apa yang dipecah pasti punyanya liver duluan. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus berikutnya ditanyakan bagaimana penghasilan ATP di sel eritrosit. Jadi eritrosit itu kan nggak punya mitokondria, sehingga satu-satunya sumber energi yang bisa dia lakukan itu adalah dengan cara glikolisis. Dan glikolisisnya ini terjadi secara anaerob. Ya karena kan tidak ada mitokondria berarti nggak ada oksigen. Ya mau tidak mau di sana berarti terjadi glikolisis secara anaerob, di mana nanti piruvatnya bisa jadi laktat. Jika ATP-nya cuma 2 molekul ya ATP-nya karena NADH sama FADH karena NADH-nya kan tidak bisa dikonversi. Ya jadi cuma 2 ATP aja. Gitu. Berikutnya enzim gluconeogenesis yang ada di retikulum endoplasma ya. Di retikulum endoplasma itu yang ada cuman piruvat karboksilase ya. Yang lain itu ada di ada yang di mitokondria dan ada juga yang di sitoplasma. Nanti untuk detailnya bisa kalian cek di PPT gluconeogenesis ya. Terus berikutnya kalau ada sesuatu yang menghambat PepsiQ, prekursor manakah yang terhambat? Jadi kalau PepsiQ ini berkaitan sama berkaitan sama gluconeogenesis.
Di sini PepsiQ itu adalah enzim yang berfungsi untuk mengembali dalam proses pengembalian pirufat jadi fosfoenol pirufat. Jadi pirufat kalau PEP jadi pirufat kan bisa langsung, tapi kalau pirufat mau balik jadi PEP itu nggak bisa terjadi langsung, tapi dia harus lewat oksaloasetat dulu. Dan PepsiQ ini adalah enzim yang berfungsi untuk mengembalikan oksaloasetat jadi PEP. Kalau aku menduga di sini kalau PepsiQ terhambat berarti kan fosfoenol pirufat dan seterusnya terhambat kan. Nah, di sini aku menduga jawabannya di sini adalah fruktosa karena yang ada di jalurnya glikolisis ya. Itu kan cuma fruktosa. Berarti kalau PEP-nya tidak terbentuk, kira-kira yang terganggu ya fruktosa. Kalau yang lain-lain itu pasti nggak masuk. Gitu aja sih aku mikirnya. Berikutnya, tanyakan ketika tubuh puasa, manakah yang digunakan sama liver sebagai sumber energi? Nah, di sini yang dipakai sama liver sebagai sumber energi itu adalah glikogen. Jadi, glikogen di liver ini ketika dia nggak puasa kan ada cadangan. Jadi, glikogen itu nanti yang akan dipecah menjadi glukosa di liver ya, pakai enzim glikogen fosforilase tadi yang sudah aku jelasin. Terus terakhir di sini yang benar tentang fruktosa 26-bifosfat. Jadi 26-bifosfat pada glikolisis di hepar itu digunakan buat sebagai regulator ya. Jadi kalau fruktosa 26-bifosfat ini sifatnya adalah proglikolisis. Berarti dia membantu proglikolisis dengan cara membantu enzim fosfofruktokinase 1. Jadi dengan ada fruktosa 26-bifosfat, glikolisis itu lebih cenderung terjadi kasarannya gitu. Dan gluconeogenesis itu pasti dihambat dengan cara menghambat enzim fruktosa 16-bifosfatase yang jalur reverse-nya glikolisis itu. Ya, berarti jawabannya cocok dari soal ini adalah yang B. Seperti penjelasan di atas, di mana fruktosa 26-bifosfat meningkatkan afinitas enzim fosfofruktokinase 1 terhadap fruktosa 6-fosfat sehingga terbentuk fruktosa 16-bifosfat dan terjadi glikolisis. Metabolisme karbohidrat, ada yang mau ditanyain? Aman? Aman. Oke. Berikutnya metabolisme heme dan bilirubin. Di sini langkah awal dari sintesis porfirin adalah pembentukan 8 aminolevulinat atau senyawa ala ya namanya. Jadi 8 alanya ada 8 molekul karena dia dibentuk dari 8 molekul suksinil-CoA dan juga 8 molekul glisin. Nanti kalian cek di PPT-nya Dr. Fitri, di sana ada. Terus di sini tanyakan keracunan timbal itu mengganggu proses yang mana? Keracunan timbal di sini mengganggu enzim ala dehidrase ataupun ferrokelatase sehingga kalau ada timbal ala dehidrase terhambat berarti pembentukan porfobilinogen yang terhambat ya. Nanti ini ada daftarnya, nanti kalau ada gangguan di mana yang terhambat fase mana itu nanti ada di PPT, kalian bisa cek sendiri nanti ya. Selanjutnya di sini anemia hemolitik yang terganggu yang mana? Nah, proses kalau anemia hemolitik itu kan berarti hemolisis terjadi secara berlebihan, berarti degradasi hemnya yang terjadi secara berlebihan. Makanya jawabannya yang B. Ya, nanti unconjugated bilirubin yang akan meningkat di darah. Berikutnya aku lanjut berikutnya ditanyakan fenobarbital itu bisa mengaruhi metabolisme bilirubin kan. Nah, fenobarbital ini biasanya digunakan di bayi ya sebagai konjugator. Jadi konjugator itu maksudnya adalah membantu proses konjugasi bilirubin. Ya, kalau di bayi kan enzimnya belum matang. Maksudnya livernya kan belum terlalu berfungsi. Jadi enzim konjugasinya itu belum ada atau UDP glucuronil transferasenya itu kalau di bayi belum matang. Sehingga perlu dibantu pengobatan dari luar ya. Salah satunya pakai fenobarbital itu tadi. Dia sebagai konjugator atau kalau alternatifnya fenobarbital itu bisa pakai fototerapi biasanya.
nanti bilirubinnya bisa terkonjugasi dan bisa dibuang dari tubuh. Oke, berikutnya di sini tanyakan enzim alasintase 1 paling banyak di mana? Nah, jadi enzim ALA1 ini sebenarnya ada di mana-mana, di seluruh tubuh ada, cuman paling banyak itu di liver. Kalau di sumsum tulang yang banyak itu adalah alasintase kedua, ya, di sel-sel bone marrow. Jadi jawabannya liver. Ada yang mau ditanyain metabolisme heme? Aman, Jo. Oke, siap. Masuk metabolisme asam amino. Di sini tanyakan transaminasi. Transaminasi alfa ketoglutarat itu jadi glutamat ya. Ini kalian harus, ini hafalan dari PPT Prof. Retno ada ya. Nah, mungkin reaksi-reaksi yang lain itu ada tirosin itu berhubungannya sama fenilalanin. Terus kalau alanin itu biasanya berhubungannya sama pirufat. Ini kalian tinggal hafalkan aja hubungannya sama siapa gitu. Kalau alfa ketoglutarat nih hubungannya sama glutamat namanya ya. Tirosin itu hubungannya sama fenilalanin. Kalau alanin itu hubungannya sama pirufat. Ya nanti kalian bisa cek sendiri. Nanti aku kasih rangkumannya juga. Aku punya ya rangkuman ini sama siapa gitu. Terus di sini yang terjadi pada gangguan pada asam amino triptofan ya. Yang gangguan triptofan di sini adalah Hartnup disease. Ini adalah gangguan triptofan ya. Kalau yang lain misalnya kayak alkaptonuria itu gangguan tirosin. Terus hiperoxaluria itu gangguan di glisin. Urokanik aciduria gangguan pada histidin. Kalau triple H syndrome itu di siklus urea ya. Nanti ada gangguan di kompleks kemana gitu, nanti ada triple H syndrome. Nanti aku cek lagi ya. Terus di sini ditanyakan yang tidak terjadi gangguan pada siklus urea. Jadi siklus urea kalian mesti ingat gambarnya kan kayak gini ya, kira-kira ada ornitrin, citrulline sama arginin. Nah, yang tidak terjadi di siklus urea itu adalah urokanik aciduria, karena urokanik aciduria ini gangguannya justru di histidin. Jadi dia nggak berhubungan sama siklus urea. Jadi yang D ya. Selain pilihan yang D, itu semuanya adalah unsur-unsurnya siklus urea. Berarti kalau ada salah satu jawaban dari A, B, C, E itu adalah hasil dari gangguan pada siklus urea, misalnya hiperamonemia, hiperargininemia, citrullinemia, sama argininosuksinat aciduria. Karena gangguan pemecahan, jadi di urin kadarnya meningkat, makanya yang nggak berhubungan cuma urokanik ya. Urokanik itu punyanya histidin. Berikutnya di sini asam amino mengalami hidroksilasi pada sintesis kolagen itu ada prolin sama lisin ya, karena kalau kita ingat di sintesis kolagen itu ada hidroksiprolin dan juga hidroksilisin, itu dibantu sama vitamin C keduanya. Berikutnya yang diperlukan pada sintesis urea tapi tidak menyusun protein. Ini kalian lihat di PPT yang Prof. Retno ini ada, sama beliau dijelaskan. Jadi yang tidak untuk menyusun protein, yang maksudnya murni ya. Kalau yang murni untuk siklus urea itu ada 3. Ada ornitin, citrulline, sama arginosusinat. Berarti selain daripada itu bisa berfungsi sebagai penyusun protein. Makanya jawabannya yang A, 1, 2, dan 3. Ornitrin, citrulline, arginosusinat. Itu pure hanya untuk siklus urea saja. Tidak buat yang lain. Terus berikutnya di sini yang menggunakan asam amino glisin. Nah, glisin itu dipakai biasanya buat sintesis purin. Nah, purin itu kan memang ada glisin ya. Glisin kalau tidak salah butuh 2 molekul kalau di sintesis purin. Terus sintesis heme jelas tadi kan di atas kalau kalian ingat kan ada glisin sama suksinil CoA. Berarti glisin dipakai kan? Berarti di sintesis heme 3 benar, 1 benar. 2 detoksikasi benzot. Ini kemarin aku nyari juga pakai glisin karena di sini benzot kalau bereaksi sama glisin itu jadi asam hipurat. Gitu. Metabolisme asam amino aman ya, nggak ada masalah. Aman. Oke, aku lanjut ke metabolisme lemak di sini. Yang benar tentang enzim lipase di sini
enzim lipase itu jenisnya ada banyak ya. Jadi dua betul. Di sini 4 pun juga betul pasti. Triacylglycerol ini pernah disebutkan sama Dr. Lina kalau dia yang dia tuh bekerja di C1 sama C3 dari gliserol. Makanya jawabannya 2 dan 4. Kalau 1 dan 3 pasti salah ya. Jelas-jelas karena lipase nggak mungkin mecah protein, namanya lipase, lipid ya. Berarti nggak mungkin protein. Kalau yang mecah protein itu namanya enzim protease. Nah, itu baru protein. Kalau lipase itu berarti lemak. Gitu. Berikutnya di sini koledokolitiasis. Nah, koledokolitiasis itu batu. Jadi lead itu kan batu ya. Kole empedu, berarti batu empedu. Nah, senyawa yang menyebabkan terjadinya batu empedu itu adalah kolesterol. Jadi kalau kolesterol itu mengkristal di saluran empedu, itu bakal terjadi batu empedu di sana. Terus berikutnya di sini ditanyakan struktur yang dibentuk empedu dan makanan-makanan lemak supaya bisa dicerna. Jadi lemak itu kan tidak larut air. Jadi supaya dia bisa larut air, dia itu perlu diemulsi terlebih dahulu. Nah, yang mengemulsi lemak itu namanya jadi lemak itu perlu diemulsi dalam bentuk micelle, MICELLE gitu ya. Ini ada di sini aku ambil dari faal sini jawabannya. Jadi dibentuk micelle itu berupa semacam gerombolan molekul gitu supaya lemak tadi atau empedu itu bisa dilarutkan dalam air sehingga bisa dicerna sama tubuh kita. Terus yang ini ditanyakan senyawa yang menyebabkan bau nafas pada orang ketoasidosis ya. Ini orang diabetes. Diabetes itu berarti kan ketoasidosis ya. Berarti di tubuhnya banyak badan keton. Dan bau nafasnya itu baunya seperti bau kutek kalau orang bilang. Makanya yang menyebabkan bau kutek itu adalah aseton. Kalau kalian ingat pemecahannya pasti kan ada hasilnya, ada beta hidroksibutirat, juga ada aseton ya. Kalau hidroksibutirat itu yang menyebabkan penumpukan badan keton, kalau aseton itu nyebabin adanya bau kutek kayak gitu. Berikutnya pada kasus dislipidemi. Kalau kasus dislipidemia itu yang kalian mesti ingat, kolesterol total pasti meningkat. Jadi semua kalau dislipidemia itu yang jahat-jahat itu meningkat. Jadi kayak kolesterol total naik, trigliseridanya naik, LDL kolesterol itu pasti akan naik juga. HDL-nya justru malah turun. Makanya dislipidemi ini yang berbahaya. Gitu. Terus berikutnya ketoasidosis diabetikum. Jadi ketoasidosis diabetikum ini karena penumpukan badan keton dalam tubuh kita karena kalau pada diabetes kan tubuh nggak bisa pakai glukosa sebagai sumber energi ya, jaringan. Aku maksudnya jaringan tubuh ya, jaringan nggak bisa pakai glukosa sebagai sumber energi sehingga dia harus memecah senyawa lain ya, misalnya kayak lemak menjadi suatu sumber energi. Di sini kalau kita lihat ya pembentukannya, dua asetil-CoA jadi asetoasetat ya. Asetoasetat ini nanti adalah asetoasetat ini merupakan badan keton salah satunya kalau dipecah. Nah, asetoasetat sendiri bisa bereaksi lagi, jadi dia bisa mengalami reduksi jadi hidroksibutirat sama jadi aseton ya. Tapi di PPT Dr. Lina yang disebutkan yang banyak di tubuh kita ketika ketoasidosis itu adalah beta hidroksibutirat sama aseton. Dua itu yang jumlahnya menonjol. Asetoasetat sama hidroksibutirat. Makanya yang meningkat dalam darah jawabannya yang B, 1 dan 3. Di sini berikutnya senyawa yang menyusun lapisan luar lipoprotein. Yang menyusun lapisan luar lipoprotein itu adalah 1, 2, sama 3 ya. Jadi kalau kita lihat skema ini, ya ini ada di PPT, kalian bisa cek. Ini kan molekulnya lipoprotein. Jadi
bulat ini ya. Di sini ini pasti kan fosfolipid, kalian tahu ya bentuknya. Ini kan fosfat, kepala fosfat, kakinya lipid. Terus yang seperti kotak-kotaknya adalah apoprotein. Jadi ini yang buat dia bisa larut air sama gugus fosfatnya. Terus kolesterol, kalau kolesterol ini nggak ada apa-apa, maksudnya adalah kolesterol bebas. Kalau kolesterol bebas itu pasti larut air, karena kolesterol bebas itu punya gugus OH, sehingga dia lebih larut dibandingkan kolesterol ester. Kalau kolesterol ester itu nggak akan larut air karena H-nya tadi diganti sama asam lemak, gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Oke, soal terakhir dari metabolisme lemak. Terus untuk yang UTB selesai ya. Di sini ditanyakan berapa ATP yang dihasilkan satu molekul asam lemak 16 karbon. Itu berapa? Dari asam lemak 16 karbon, kalau dipecah itu energinya berapa? Nah, untuk soal ini kalian mesti ingat beberapa rumus ya. Jadi ini dari proses beta oksidasi dan juga siklus Krebs sebenarnya. Nah, kalau kalian perhatikan skema ini ya. Ini namanya reaksi beta oksidasi. Beta oksidasi ini reaksi memecah asam lemak jadi asetil-CoA. Aku langsung aja. Jadi asetil-CoA sendiri kan ada 2 C ya, berarti 2 karbon. Jadi caranya langkah pertama kalian lihat jumlah karbonnya ini kalian bagi sama 2, karena 2 ini adalah jumlah karbonnya asetil-CoA. Jadi kalau 16 ya, 16 kalian bagi 2. Berarti ada 8 molekul asetil-CoA yang terbentuk. Nah, terus kalian hitung berapa banyak beta oksidasi yang terbentuk. Nah, cara ngitung banyak beta oksidasi itu adalah jumlah asetil-CoA yang tadi sudah ketemu. Kita kurangi sama 1. Itu caranya. Jadi kalau 8 molekul asetil-CoA, beta oksidasinya ada, berarti beta oksidasinya terjadi 7 kali di sini. Nah, kalau sudah dapat berapa molekul asetil-CoA dan berapa beta oksidasinya, kita hitung dulu energinya ketika beta oksidasi itu berapa. Jadi dari reaksi ini, beta oksidasinya tok ya, beta oksidasi itu yang bawah. Untuk reaksi aktivasi nanti kita anggap belakangan. Nah, untuk beta oksidasi sendiri, di sini ada FADH2 sama NADH. Ya. FADH2 itu 1,5 ATP. NADH itu 2,5 ATP. Jadi totalnya 1,5 tambah 2,5 itu 4 ATP. Jadi artinya dalam 1 kali beta oksidasi ada 4 ATP. Berikutnya kita cari. Kalau sudah jadi asetil-CoA, siklus Krebs ini energinya berapa? Jadi kalau kita lihat asetil-CoA kan masih siklus Krebs. Nah, energinya itu totalnya 10 ATP karena 1 kali siklus Krebs kan dapat NADH-nya 3, FADH-nya 1, ATP-nya 1 yang sudah aku lingkarin ini. NADH-nya 3, berarti tinggal 3 kali 2,5, berarti 7,5. FADH-nya 1, berarti 1 kali 1,5, ya 1,5 jawabannya. Jangan lupa ditambah 1 ATP. Totalnya berarti 10 ATP. Dalam 1 kali siklus Krebs ada 10 ATP. Tadi dari beta oksidasi 1 kali ada 4 ATP. Nah, kalau kayak gitu kita kalau sudah tahu semua energinya, tinggal dikalikan sama jumlah molekulnya aja. Jadi di sini asetil-CoA tadi yang terbentuk kan 8 molekul ya. 8 dikalikan 10 ATP itu dari 1 kali siklus Krebs tadi. Terus beta oksidasinya tadi kan berjalan 7 kali. Makanya 7 dikalikan 1 kali beta oksidasi itu 4 ATP. Ya, jadi 8 kali 10 tambah 7 kali 4. Ini kalian hitung, jangan lupa hasil terakhirnya harus kalian kurangin 2 karena di sini ada reaksi aktivasi. ATP jadi AMP ini kan 3 jadi 1, berarti kan hilang 2 energi. Berarti untuk aktivasi di sini butuh 2 ATP. Sehingga energi totalnya nanti 80 tambah 28 dikurangi 2. Totalnya ada 106 molekul ATP. Makanya jawabannya yang C.
Nah, mungkin untuk materi yang UTB apakah ada yang mau ditanyakan, guys? Ada yang mau aku ulangi lagi penjelasannya? Dari aku aman. Yang lain Aman mungkin? juga. Oke. Mungkin karena ini keterbatasan tempat juga. Mungkin yang UAB bakal aku buatin pembahasannya nanti sore. Entah itu dalam Zoom ataupun aku buatin video kayak farm aku kemarin. Itu kira-kira. Oke, kalau sudah aman aku isi tutup dulu. Nanti recording yang ada ini coba aku edit terus aku upload di YouTube angkatan ya. Bersama dengan yang UAB nanti sore. Oke, siap. Terima kasih banyak, Ejo. Ya, sama-sama Telah Bang. membantu kami. Oke, semoga sukses selalu ya guys untuk besok. Ya pokoknya Amin, kalau biokimia itu kalian harus mungkin kita karena untungnya juga soal choice tuh ya gitu sih, kita nggak perlu persis betul-betul apa namanya ini kayak gimana gitu, tapi paling enggak ya yang mendekati itulah gitu aja. Kalau aku sih dulu gitu belajar. Oke, semoga pembahasan hari ini yang UTB dapat membantu, yang UAB nanti menyusul ya guys. Menyusul.